House of Grace, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di House of Grace. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kasih, cinta, dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. God is good all the time, and all the time God is good. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you, and His word is true. God is good, and all the time He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. We were sinners and so unworthy, still for us He chose to die. Fill us with His holy fragrance. Now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good, and all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. Through my mind not understand all the plans You have for me. My life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, and all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, God is good. He's so good, God is good, He's so good all the time. Bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang bisa kita nikmati setiap hari, setiap waktu, setiap detik Tuhan. Thank you God.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa yang ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang indah, yang selalu membuat kami terkagum ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Bapa di surga ya Tuhan, Kau yang indah, Kau yang luar biasa, Kau yang selalu baik, Kau yang memberikan kehidupan ya Tuhan bagi kami semua. Kau yang mengasihi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih segalanya. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat pagi ya semuanya. Tema saya hari ini itu melanjutkan yang lalu, yaitu apakah yang mempesonamu? Ya, apakah yang mempesonamu? Ya, jadi 2 minggu lalu saya sampaikan Adam dan Hawa itu terpesona pada pohon pengetahuan yang baik dan tentang yang baik dan jahat. Itu di perjanjian lama, di Kejadian. Nah sekarang kita lihat di apa yang terjadi pada murid-murid Kristus. Apa yang mempesona mereka? Oke, itu di Kisah Rasul-Rasul ayat 4. Jadi ini gereja mula-mula. Ya, saya akan bacain dari satu chapter, seluruh Kisah Rasul-Rasul 4 supaya kita mengerti apa yang terjadi. Ini perjanjian baru untuk kita semua. Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 1. Jadi di slide berikutnya ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Yesus ada kehidupan. Jadi di sini kita lihat ya, inilah awal dari gereja. Inilah awal dari gereja yang mula-mula, ya, murid-murid Yesus. Kita lihat Petrus dan Yohanes itu yang dia terpesona adalah melihat Yesus sebagai pohon kehidupan. Karena disebut bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi di dalam hatinya Petrus dan Yohanes yang terpesona pada Yesus yang sebagai pohon kehidupan, ada pohon kehidupan. Di dalam Petrus dan Yohanes itu ada pohon kehidupan. Itulah perjanjian baru. Ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya apa yang terjadi. Petrus dan Yohanes yang memiliki pohon kehidupan itu apa yang terjadi kemudian. Di ayat 3 dikatakan mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Jadi seperti Hawa menghadapi pencobaan dari iblis yang wujud dari kaum agamawi juga. Petrus dan Yohanes juga menghadapi pencobaan. Dan seperti Hawa sebetulnya, Petrus dan Yohanes itu tidak berdaya. Makanya dikatakan mereka ditangkap. Mereka bukan mau ditangkap, mereka ditangkap karena mereka tidak berdaya. Jadi sampai di situ kita lihat persamaannya dengan Adam dan Hawa. Apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes di perjanjian baru. Slide berikutnya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, yaitu Yesus bangkit dari Yesus bangkit dan mampu membuat orang mati bangkit, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi apa yang terjadi sekarang? Petrus dan Yohanes tidak berdaya dan ditangkap. Tetapi pohon kehidupan yang ada di dalam Petrus dan Yohanes tetap berbuah. Meskipun Petrus dan Yohanes tidak berdaya. Jadi kaum agamawi itu bisa menghentikan secara fisik Petrus dan Yohanes. Tetapi pohon kehidupan tetap berbuah. Tidak ada yang bisa menyetop untuk pohon kehidupan untuk tetap berbuah. Itu maksudnya ayat 4 Kisah Rasul-Rasul 4 ayat 4. Dan pohon kehidupan itu ada di dalam Petrus dan Yohanes. Tetap berbuah. Meskipun orangnya di penjara, tetapi orang lain tetap diberkati melalui Petrus dan Yohanes. Karena ada pohon kehidupan di dalam Petrus dan Yohanes yang tetap berbuah. Tidak ada satu agamawi atau orang atau dunia atau segala kekuatan yang bisa menyetop pohon kehidupan untuk berbuah. Ya. Dan kita lihat seterusnya. Di ayat 5 apa yang terjadi. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi
serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi segala kekuatan agamawi bergabung. Imam besar, Kayafas, Hanas, semua bergabung untuk menghadapi Petrus dan Yohanes yang hanya bermodalkan pohon kehidupan di dalam hatinya. Dan agamawi itu cuma ada dua ya. Satu yang mengandalkan ketaatan. Makanya disebut ahli-ahli Taurat. Karena ahli-ahli Taurat itu mengandalkan ketaatan. Ya. Yang kedua, yang mengandalkan status. Orang Yahudi, status sebagai keturunan imam, orang pilihan, bangsa pilihan, mengandalkan itu. Ya, cuma ada dua agama ya. Di semua agama cuma ada dua. Mengandalkan ketaatan atau usaha, atau kepandaian, atau usaha manusia. Yang kedua adalah mengandalkan status. Ya, cuma ada dua. Dan ini semua yang penggede-penggedenya agamawi menghadapi Petrus dan Yohanes. Ya, yang terbaik dari agamawi menghadapi Petrus dan Yohanes. Lalu di slide berikutnya, kita lihat apa yang terjadi. Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu. Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jadi kaum agamawi, baik yang golongan satu yang mengandalkan ketaatan, maupun yang golongan dua yang mengandalkan status. Itu bertanya hal yang sama. Ya, diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa atau... Jadi mereka menggunakan otaknya. Mereka menggunakan buah dari pengetahuan baik dan jahat. Kedua jenis agamawi tadi. Jadi Petrus dan Yohanes yang bergantung pada pohon kehidupan sekarang berhadapan dengan kaum agamawi yang bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Tapi ingat ya, di dalam Petrus tetap ada pohon kehidupan. Di dalam kaum agamawi ada pengetahuan baik dan jahat. Kaum agamawi memakai itu untuk menghantam Petrus. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ya, lalu di slide berikutnya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud dari kasih Tuhan ya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jadi Petrus dan Yohanes menjawab kepada dua jenis agamawi tadi. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ya, sampai di situ dulu. Jadi Petrus dan Yohanes dihadapkan dengan yang terbaik dari pengetahuan baik dan jahat. Dihadapkan dengan kepimpinan dari ketua jenis agamawi tadi. Dia tidak terpesona kepada agamawi, kepada pengetahuan baik dan jahat. Dia tetap hanya terpesona pada kasih Tuhan, pada Yesus Kristus. Dan kenapa dia bisa begitu? Karena pohon kehidupan memberikan hikmat kepada Petrus. Pohon kehidupan di dalam dia. Meskipun Petrus dan Yohanes tidak berdaya dan dipenjara. Dan sedang diadili. Tapi pohon kehidupan itu tetap berbuah. Dan memberikan hikmat. Yang dari pohon kehidupan. Bukan dari pengetahuan baik dan jahat kepada Petrus dan Yohanes. Buahnya tetap keluar. Memberkati Petrus dan Yohanes. Lalu kita lihat. Di ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya, jadi Petrus dan Yohanes diberikan hikmat oleh pohon kehidupan. Dan hikmat dari pohon kehidupan itu cuma melakukan satu hal, selalu meninggikan nama Yesus. Ya, meninggikan nama Kristus. Di dalam segala hal. Ya. Jadi buahnya itu keluar terus, pohon kehidupan. Dan buah dari pohon kehidupan selalu meninggikan Kristus. Itu yang terjadi di ayat 10. Lalu lihat di ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Buah dari pohon kehidupan itu terus berbuah sama di dalam Petrus. Sehingga Petrus dan Yohanes itu mudah untuk bersaksi dan memberkati orang lain. Yang terpesona pada kasih Tuhan, pohon kehidupan itu akan melakukan hal ini. Terus berbuah. Dan buah itu akan membuat orang tersebut mudah bersaksi mengenai kasih Tuhan. Dan buah itu akan memberkati orang lain. Ya, kita lihat. Di slide berikutnya ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, ya, saya lupa kuningin itu keberanian, dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, yang bergantung pada kasih Tuhan, yang terpesona pada kasih Tuhan, pohon kehidupan akan berbuah, memberikan keberanian, kekuatan, keberanian dalam menghadapi tekanan. Apapun juga tekanan dalam hidup itu. Ada keberanian. Karena itu buah dari pohon kehidupan. Dan di sini dikatakan, ya, orang-orang agamawi itu melihat Petrus dan Yohanes sebagai tidak terpelajar. Kalau bahasa Inggrisnya, itu disebutnya itu uneducated and untrained. Jadi selain tidak terpelajar, juga tidak terlatih. Tidak terpelajar dan tidak terlatih di bidang apa? Ini orang agamawi yang ngomong. Di bidang teologi. Jadi Petrus dan Yohanes itu tidak terpelajar di bidang teologi dan tidak terlatih di dalam pelayanan teologi. Dua-duanya. Ya. Dan di mata dan dikatakan mereka itu hanya mengikuti Yesus. Cuma satu modalnya. Tidak terlatih dalam teologi dan tidak terdidik dalam teologi. Bukan teologi buruk dalam arti orang belajar itu gimana, tapi yang mengandalkan kasih Yesus, ya, tidak perlu ditambah dengan teologi. Karena kasih Tuhan cukup, ya, lebih dari segalanya, ya. Karena kasih Tuhan lebih dahsyat. Mereka dikatakan hanya mengikut Yesus, ya. Dan itulah yang Petrus Yohanes sebetulnya nyatakan, kelihatan. Buah dari pohon kehidupan itu mampu untuk mengalahkan buah pengetahuan baik dan jahat, dan buah dari teologi yang terbaik yang manusia ciptakan. Buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dan buah dari manusia yang mengandalkan itu tidak akan bisa menang melalui buah pohon kehidupan yang dari Tuhan. Itu yang ayat 13 itu katakan. Inilah Petrus dan Yohanes. Hikmat buah dari pohon kehidupan mengalahkan segala ajaran pengetahuan baik dan jahat. Segala ajaran teologi yang terbaik pun. Ya, karena itu dari Tuhan buah pohon kehidupan. Oke? Ya. Itu yang dimiliki Petrus dan Yohanes. Pohon kehidupan yang terus berbuah. Lalu di ayat 14. Karena mereka melihat, mereka itu kaum agami, melihat orang yang disebut itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Pohon kehidupan mampu memberikan kesembuhan. Ya. Dan bahkan bagi orang lain pun. Itu yang dinyatakan di ayat ini. Dan buah pohon kehidupan itu melimpah. Dan buah pohon kehidupan itu, ya, memberkati dengan segala hal, dengan segala masalah. Tidak hanya untuk menghadapi kaum agamawi, tapi juga untuk memberkati hidup dengan kekuatan, keberanian, dan kesembuhan dan segala hal. Itu yang bisa kelihatan. Dan pengetahuan baik dan jahat tidak bisa mendebat itu. Nyata, sangat nyata. Ya, tidak tersembunyi. Buah dari pohon kehidupan. Memberikan kesembuhan. Dan pertolongan kepada Petrus dan Yohanes dan memberikan kesembuhan juga bagi orang lain. Oke, lihat ya. Lalu di slide berikutnya. Ya. Mereka tidak dapat membantah apa-apa dan untuk membantahnya. Buah dari pohon kehidupan pasti mengalahkan buah dari pengetahuan baik dan jahat. Buah dari pohon kehidupan pasti akan mengalahkan ajaran buatan manusia teologi yang terbaik pun. Buah dari pohon kehidupan yang dari Tuhan pasti akan mengalahkan pengajaran dari teologi manusia yang terbaik pun. Bukan karena apa-apa, karena Tuhan sempurna. Manusia tidak pernah sempurna. Ya, itu. Lihat ya, di ayat 13, di saat itu. Lalu kita terusin. Ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul itu meninggalkan dua sidang, berundinglah mereka. Lihat ya, ini kaum agamawi mulai jadi jahat.
dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok. Ya, pohon kehidupan menghasilkan mujizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ya, jadi kaum agamawi ini sekarang mulai berpikir untuk bergantung pada kekuatan diri. Pada waktu mereka bergantung pada kekuatan diri sendiri seperti ini, sebetulnya pengetahuan yang baik dan jahat itu sudah menghakimi mereka. Karena ini adalah berarti mereka Tuhankan dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Ya. Di ayat 15, kaum agamawi ini jatuh dalam dosa. Karena bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Untuk menjahatkan orang, untuk membuat orang lain jatuh. Di ayat 15 ini, kaum agamawi telah menghakimi diri sendiri. Ya. Kita lihat di ayat 16. Di ayat 17. Tapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang baik, ya baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lain dalam nama Yesus. Jadi mereka sekarang kaum agamawi, ya, tidak lagi pakai pengetahuan baik dan jahat, tetapi memakai pengetahuan yang jahat, ya. Dia memakai apa? Mereka memakai otoritas gereja atau sinode atau Judaismenya mereka itu di Sanhedrin, ya. Mereka pakai itu otoritas organisasi untuk menghantam Petrus dan Yohanes yang menyampaikan ajaran yang benar. Mereka sudah melanggar lagi. Mereka meninggikan, mengutamakan, ya, otoritas organisasi buatan manusia, ya, untuk nekan, ya. Jadi udah 2000 tahun yang lalu sudah terjadi, ya, jangan bingung, ya. Oke. Lalu apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes yang memiliki pohon kehidupan menghadapi tekanan dari organisasi dari segala macam, ya, manusia seperti itu. Tapi Petrus yang menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat pada kamu atau taat pada Allah. Jadi, pada saat Petrus dan Yohanes itu mengatakan, sebetulnya, pada saat mereka dituduh oleh kaum agamawi yang tadi yang mengandalkan otoritas dan kekuatan diri sendiri, Petrus dan Yohanes bilang, pada waktu itu sebetulnya kaum agamawi sedang menghakimi dirinya sendiri. Bukan menghakimi Petrus dan Yohanes. Sedang menghakimi dirinya sendiri. Dan mereka, kaum agamawi itu menghakimi dan mengutuk dirinya sendiri. Dengan cara menghakimi Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes berkata, putuskan sendiri. Kamu mau yang mana? Taat pada Tuhan atau taat pada dirimu sendiri atau agamawi? Putuskan sendiri. Kaum agamawi yang mengandalkan pengetahuan jahat makan kai. Kau yang pintar, pakai agamawimu, hakimi dirimu sendiri. Itu yang terjadi. Ya, mereka mengutuk dirinya sendiri, kaum agamawi. Ya, tapi bukan Petrus dan Yohanes yang mengutuk. Bukan Tuhan yang mengutuk, mereka sendiri. Dan hukum Taurat, pengetahuan baik dan jahat yang kaum agamawi sembah akan menghantam mereka. Karena hukum Taurat itu mereka sembah dan hukum Taurat itu tidak suka untuk manusia melanggar hukum Taurat dengan cara menyembah berhala, yaitu agamawi atau diri sendiri. Jadi hukum Taurat tadi yang disembah oleh kaum agamawi akan menghakimi kaum agamawi. Ya, lihat apa yang terjadi. Jadi bukan Tuhan, ya, bukan Petrus dan Yohanes. Lihat apa yang terjadi. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata apa yang kami lihat dan yang kami dengar. Petrus dan Yohanes berkata, saya tidak ahli teologi. Saya tidak mengandalkan pengetahuan baik dan jahat. Saya bukan ahli hukum. Tapi saya melihat dan saya mendengar kasih Tuhan. Itu aja, cukup. Saya bukan ahli teologi. Saya bukan ahli hukum. Tapi saya tidak takut karena saya melihat apa yang Tuhan. Saya cuma saksi. Ya. Jadi dia tetap terpesona pada kasih Tuhan saat menghadapi pencobaan. Dan tetap bergantung pada kehidupan
dari Tuhan, dari pohon kehidupan. Yang kami lihat, kami dengar, itu aja. Ya. Lalu di ayat 21, slide berikutnya. Mereka semakin keras. Jadi kaum agamanya makin keras mengancam rasul-rasul itu. Tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubungan dengan apa yang terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh Yesus sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi yang terpesona pada Kristus akan mengalami kemenangan terhadap segala hal. Karena ada pohon kehidupan yang memberikan buah. Dan buah dari pohon kehidupan tersebut juga adalah kemenangan. Buah dari pohon kehidupan yang ada di dalam Petrus dan Yohanes tetap berbuah. Pohonnya tetap berbuah. Dan salah satu buah itu adalah kemenangan. Ini yang ayat 21 katakan. Dilepaskan karena pohon kehidupan memberikan kemenangan. Bukan karena Petrus dan Yohanes hebat. Tapi karena pohon kehidupan berbuah kemenangan. Ya. Lalu ayat berikutnya, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes pada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ya, jadi Petrus bisa bersaksi bahwa kehidupan, buah pohon kehidupan, buah dari Kristus, buah dari pohon kehidupan mengalahkan segala pencobaan. Itu yang Petrus Yohanes sampaikan. Dan ini kita yang semua harus ingat ya. Di dalam diri kita semua yang percaya, sudah ada pohon kehidupan. Dan selalu berbuah, tidak usah di ini. Kitanya lemah, tapi pohon kehidupannya berbuah. Dan buah itu yang memberikan kemenangan. Buah itu yang akan mengatasi segala pencobaan. Buah itu yang akan memberikan kehidupan. Buah itu akan memberikan hikmat. Buah itu yang akan memberikan keberanian dalam diri kita. Ya. Ini masa ini jajah mula-mula ya. Ini murid. Ini perjanjian baru. Ya. Buah itu akan mengalahkan segala teologi. Ya. Lalu di slide berikutnya, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka-reka yang sia-sia, perkara yang sia-sia. Ya, jadi kehidupan itu yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, kesaksian itu juga menguatkan orang lain, yaitu teman-teman mereka, dan menguatkan tentang apa? Tentang bahwa Tuhan itu selalu baik. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Dulu baik, sekarang baik, dan selama-lamanya baik. Ya. Dan dia selalu bekerja melalui rohnya. Rohnya Tuhan adalah hatinya Tuhan, yaitu kasihnya Tuhan. Tidak pernah berubah, dulu sampai sekarang. Tuhan bekerja melalui rohnya. Tuhan bekerja melalui hatinya. Tuhan bekerja melalui kasihnya. Ya, itu menguatkan. Ya, menjadi kesaksian bagi orang lain. Lalu slide berikutnya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul, ayat 26, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Jadi pemimpin agama segala macam dan dunia itu bergabung untuk bergantung pada diri sendiri dan mereka menolak kehidupan, dan mereka selalu bergantung kehidupan dari ketaatan diri sendiri, dari usaha sendiri. Ya, selalu tidak pernah berubah. Ya, sekarang juga masih begitu. Tapi kita tidak mau ikut itu. Lalu slide berikutnya, di ayat 28. Untuk melaksanakan segala hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi dari semula kehendak Tuhan adalah kita bergantung pada pohon kehidupan. Kita selalu bergantung pada Kristus, wujud dari kasih-Nya yang memberi kehidupan. Itulah kehendak Tuhan, tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita hidup oleh kasih-Nya, kita hidup oleh pohon kehidupan, kita hidup melalui oleh Yesus Kristus yang memberi kehidupan. Ya, yang berada di dalam kita. Oke? Lalu, ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami.
Jadi dalam tekanan, dalam ancaman, dalam ketidakberdayaan. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian, ya, untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi sekarang murid-murid itu dan teman-teman itu berdoa di dalam nama Yesus. You tahu nggak orang berkata di dalam nama Yesus itu artinya apa? Di dalam nama Tuhan yang mengasihi. Kalau masih di dalam nama teologi, di dalam nama agamawi, jangan bilang di dalam nama Yesus. Yang berkata di dalam nama Yesus artinya di dalam nama Tuhan yang memberikan Yesus atau Tuhan yang mengasihi. Di dalam nama Tuhan yang memberikan kehidupan. Bukan di dalam nama pengetahuan baik dan jahat. Bukan di dalam nama ketaatan diri sendiri. Bukan di dalam nama kekuatan diri sendiri. Bukan di dalam nama apapun selain kasih Tuhan. Dia yang memberikannya dalam nama Yesus. Ya, jadi berdoa di dalam nama Yesus sebenarnya seperti itu. Berdoa di dalam nama Yesus. Berdoalah di dalam nama Tuhan yang mengasihi. Berdoalah di dalam nama Tuhan yang memberi kehidupan. Itulah artinya. Ya. Dan manusia itu bergantung pada pohon kehidupan di dalam dirinya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika mereka sedang berdoa di dalam nama seperti itu, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu memberikan firman Tuhan, firman Allah dengan berani. Jadi yang terpesona pada kasih Tuhan, ya, akan dipenuhi oleh kasihnya. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah hatinya Tuhan. Rohnya Tuhan. Kasihnya Tuhan. Dipenuhi. Dan setelah itu apa? Kasihnya turun. Kuasa Tuhan selalu mengikuti kasihnya. Kuasa Tuhan selalu mengikuti kasih Tuhan. Ya. Dan itulah yang dimaksudkan kehidupan dari Tuhan. Pohon kehidupan itu memberikan kehidupan yang seperti itu. Yaitu kita dikasihi. Dan di dalam kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang tak terhingga itu mengikuti kasihnya. Di dalam kita. Ya, itulah buah dari pohon kehidupan. Luar biasa. Dan itu milik kita. Karena semua dari kita menghadapi segala tantangan dan hidup yang berat. Dan kita tidak berdaya. Tapi di dalam kita ada pohon kehidupan yang selalu berbuah. Itulah yang Tuhan berikan dan itu cukup adanya. Oke? Lalu kita lihat di ayat berikutnya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Dan tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya, jadi yang terpesona pada kasih Tuhan tidak lagi hidup dari diri sendiri, tetapi akan hidup dari pohon kehidupan yang dari Tuhan. Itu maksudnya ayat 32. Tidak ada yang berkata saya. Semuanya bilang yang saya miliki itu dari Tuhan. Ya, dari pohon kehidupan dari Tuhan. Tidak lagi meninggikan diri sendiri. Oke? Lalu di ayat 33. Dengan kuasa yang besar dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian. Kuasa yang besar mengikuti kasih Tuhan, ya. Tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi yang terpesona pada kasih Tuhan akan kembali hidup. Pertama, hidup. Karena pohon kehidupan memberikan hidup. Dan penuh kasih karunia, penuh berkat. Yang melimpah-limpah kepada orang lain. Jadi persis yang terpesona pada Kristus akan kembali hidup di Taman Firdaus, diberkati dari kehidupan dari pohon kehidupan, dan diberkati dari pohon-pohon lain seperti di Taman Eden. Ya, ini gereja mula-mula. Oke, lalu slide berikutnya. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena mereka semua orang yang mempunyai tanah dan atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjual itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kasih rasul-rasul, lalu dibagikan bagian kepada setiap orang sesuai dengan perluannya. Jadi semua akan diberkati, ya, semua orang percaya yang mengerti, yang terpesona pada kasih Tuhan akan diberkati seperti Taman Firdaus. Mereka akan diberkati dan mereka akan saling memberkati, ya, seperti pohon-pohon saling memberkati di Taman Eden. Ya, itu yang terjadi. Ya, kerajaan surga atau Taman Firdaus telah kembali ke bumi. Slide berikutnya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas,
artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dan dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu meletakkannya di depan kasih rasul-rasul. Mereka semua orang percaya yang mengerti dan terpesona pada kasih Tuhan, pada kasih Kristus, akan menjadi sumber penghiburan atau kekuatan ya bagi orang lain. Ya. Karena buah pohon kehidupan itu melimpah, tidak hanya memberkati diri kita sendiri, tapi juga akan memberkati orang lain. Ya. Dan kita semua mempunyai pohon kehidupan. Oke? Nah, sekarang kita simpulin. Ya. Jadi, yang melihat dan terpesona pada Kristus sebagai pohon kehidupan, sebagai sumber kehidupan, ya, akan tidak lagi terpesona pada ajaran dan latihan teologi manusia atau yang dihasilkan oleh buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Akan tidak takut terhadap penghakiman oleh penguasa, oleh kaum agamawi, yang sebetulnya mereka sedang menghakimi diri sendiri. Ya, lalu slide berikutnya. Mereka akan mengalami kemenangan karena buah dari pohon kehidupan adalah juga kemenangan. Mereka akan menjadi saluran berkat karena buah dari pohon kehidupan adalah berkat dan kesaksian bagi orang lain. Mereka akan melihat kasih dan kuasa Tuhan menyertai doa mereka. Buah dari pohon kehidupan adalah juga menolong orang tersebut dalam berdoa. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan menolong. Yang bergantung pada, yang terpesona dan bergantung pada kasih Tuhan akan kembali hidup dari pohon kehidupan. Diberkati seperti di Taman Eden. Di tengah Taman Eden. Ya, itu yang Tuhan sediakan semuanya. Lalu kita lihat slide berikutnya. Jadi lihatlah siapa Tuhan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia di dalam segala kondisi. Dia sudah memberikan pohon kehidupan itu. Tuhan tidak menghilangkan berkat dari pohon kehidupan. Bahkan di dalam kita sudah ada orang percaya. Jangan takut di dalam segala hal. Dan Taman Eden yang ditinggalkan oleh manusia. Tuhan tidak menghilangkan berkat pohon kehidupan dan Taman Eden ditinggalkan oleh manusia. Dan Tuhan ingin kita memiliki itu dan di dalam Kristus kita memiliki itu kembali. Yaitu berkat dari pohon kehidupan dan berkat dari pohon-pohon lain di Taman Eden. Ya. Slide berikutnya. Kristus sudah datang. Dan agar manusia tidak lagi terpesona pada pengetahuan baik dan jahat. Tetapi kembali hidup dari pohon kehidupan. Wujud dari kasih Tuhan. Seperti dikatakan di dalam doa Bapa kami yang di surga. Ya, wujud dari kasih Tuhan. Karena kita adalah anak dari Tuhan. Kita sudah anak. Kristus datang agar segala berkat dari Taman Eden dipulihkan dengan melimpah. Juga bagi orang di sekeliling kita. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kerajaan surga bukan hanya di surga, tetapi di bumi. Sudah dimiliki kita. Melalui pohon kehidupan, bersama pohon-pohon lain di sekeliling pohon kehidupan, itu sudah ada pada kita. Ya. Jadi seperti 2 minggu lagi saya katakan, semuanya tergantung dari apa yang mempesonakan kita. Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika kita terpesona pada kasih Tuhan, tubuh kita terang. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tapi kita tidak seperti itu ya. Kita sudah melihat kasih Tuhan dan tubuh kita terang. Tubuh kita diberkati dan pasti ditolong. Karena ada pohon kehidupan yang berbuah selalu. Sudahkah kita melihat bahwa berkat Tuhan datangnya bukan dari pengetahuan baik dan jahat, tapi melalui kasih-Nya yang memberi kehidupan. Ya. 2 slide terakhir, lalu Ulangan 11 ayat 18. Inilah agamawi, inilah Israel, inilah Israel. Ya. Tapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda bagi tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Orang Israel mentafsirkan ayat-ayat ini dengan menulis hukum-hukum Taurat dan ditulis di
kain, kemudian dipasang sebagai di dahi. Jadi kayak yang di atas itu yang kayak selendang tapi kayak kain di atas dahi itu kayak orang. Itu dipasang. Itu namanya tefillin. Jadi orang Israel mentafsirkan Ulangan 11 ayat 18. Hukum Taurat, pasal-pasalnya itu, ayat-ayat, itu semua ditaruh di jidatnya, ditulis. Itu namanya tefillin. Ya. Karena mereka masih terpesona, diselubungi oleh hukum Taurat, oleh pengetahuan baik dan jahat. Itu Israel. Padahal sebetulnya perkataan Tuhan itu adalah wujud dari kasih-Nya. Kalau bisa ngerti ayatnya. Tapi Israel melihat itu sebagai hukum-hukum yang selalu menakutkan dan seterusnya itu dipasang di jidatnya atau di kepalanya sebagai tefillin. Inilah perjanjian lama yang ditafsirkan salah oleh Israel. Tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi di perjanjian baru. Di Wahyu 22 ayat 3, di akhir Wahyu. Maka tidak akan ada lagi laknat. Karena hukum Taurat ada kehukuman. Di sini dikatakan, maka tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi penghukuman. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 3 ini yang menjelaskan sebetulnya Ulangan 11 ayat 18 itu artinya apa? Bahwa yang perlu ada di jidat atau di kepala atau di dalam pikiran manusia sebetulnya adalah mengerti bahwa kasih Tuhan menerangi pikiranmu. Ya. Jadi anak kerajaan surga kita semua, pikirannya telah diterangi oleh Kristus, wujud dari kasih Tuhan. Mereka bukan lagi hidup dari pengetahuan baik dan jahat. Mereka bukan lagi hidup dari situasi menghadapi situasi yang ada, tapi mereka hidup dari pohon kehidupan yang dari Tuhan, yang sudah ada di dalam diri mereka, selalu memberkati dan tidak pernah kekal. Ya, itulah firman dari Tuhan ya untuk kita semua. Saya percaya kita semua memiliki pohon kehidupan dan sekarang kita bisa melihat dan terpesona pada itu. Dan pohon kehidupan itu tidak akan gagal, selalu berbuah, memberkatimu setiap saat. Kita sendiri mungkin tidak berdaya, tapi pohon kehidupan itu buahnya yang sangat memberkati dan sangat akan menolong. Ya, semoga kita semua diberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan akan segala firman-Mu, dan kami mengucap syukur terutama ya Tuhan karena Engkau sudah memberikan kepada kami era yang baru, di mana kami tidak lagi terpesona pada pengetahuan baik dan jahat. Kami tidak lagi terpesona pada hal-hal lain, tapi kami hanya terpesona pada kasih-Mu yang memberikan kehidupan pada kami. Dan kehidupan daripadamu ya Tuhan, pohon kehidupan tersebut sudah ada di dalam diri kami karena Engkau yang sudah memberikannya. Dan pohon itu selalu berbuah memberkati kami di dalam segala hal, di dalam segala ketidakberdayaan kami, di dalam segala ya Tuhan ketidakmampuan kami. Buah dari pohon kehidupan itu memberikan hidup pada kami. Hidup yang daripadamu, hidup yang indah, hidup yang berkenan padamu, hidup yang menyenangkan, hidup yang sesuai kehendak-Mu ya Tuhan, hidup yang baik, hidup yang sempurna ya Tuhan daripadamu. Bapa, Kau berkati semua yang mendengar firman-Mu ya Tuhan, biarlah segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Dan Kau berkati Stephen yang sakit ya Tuhan, Kau berkati semua yang sakit juga, Kau berkati semua yang punya beban-beban di dalam hidupnya ya Tuhan, semua yang tidak berdaya ya Tuhan, semua yang lemah ya Tuhan, semua kami yang lemah, semua kami yang tidak mampu ya Tuhan. Tapi kami semua ya Tuhan dapat datang kepadamu, dan kami dapat bergantung ya Tuhan kepada kasih-Mu, dan kami dapat bergantung pada hidup yang daripadamu, yang selalu ada dalam hati kami, memberkati kami karena dan secara sempurna, dan mengatasi segala sakit penyakit, segala ketidakmampuan kami, segala kelemahan kami, segala apapun juga yang kami tidak miliki, karena hidup yang Engkau berikan. Hidup yang Kau berikan selalu sempurna adanya, karena Engkau adalah Tuhan yang sempurna. Segala puji hormat saja bagi nama-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, biar hanya Engkau yang ditinggikan. Dalam nama kami berdoa. Amin.
Amen. Hari ini announcement sedikit. Hari ini ada discipleship class. Jam 2, seperti biasa jam 2 discipleship class. Dan keadaan Stephen lagi serius banget ya. Tuh Stephen. Ya. So we'll continue to pray for him. Ya, Cecil sudah sembuh. Cecil sudah doing okay. She's fine. Cecil is sudah negatif. Ya. Kami akan terus doa untuk Stephen. Ya Tuhan sembuhin ya. God heals. Okay. Itu aja. Dan ada yang ulang tahun, si Lauren yang kemarin ulang tahun. We'll pray for her. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord, for another year for Lauren, that you have blessed her, Lord, in Taiwan. She's in Taiwan now, as she furthers her study, her educations, Lord. We thank you, Lord, for your blessings that's upon her life, that she is able to go there and continue her higher educations, Lord, because you have opened a door and she have walked into that door, and her future was always bright with you, because you're always blessing her and being with her in Taipei, in Taichung, Lord. We just thank you, Lord, for your goodness that's upon Lauren's life. Lord, we just surrender Stephen into your hands, for you are the giver of life. You are life itself, Lord. We just pray, Lord, for Stephen, that you just touched him, healed him, Lord, of his lungs and everything, Lord, that he's going through right now, Lord. Just pray, Lord, that you continue to pour your healing, Lord, upon his body, upon every part of his organs, Lord, and bring life, oh Lord, life in abundance back, Lord, into him, Lord. And I pray, Lord, for Dita, who is stressed, and we know that it's not easy to go through this, Lord, but we know that you are always there for her. Your strength is with her, and you will give her ability, Lord, to overcome this, Lord, because you're in her, Lord. We just surrender, Lord, each and every one of us, Lord, with all our challenges in our lives, Lord, knowing that you are life itself. You are the giver of all life, Lord. And most of all, you are the author and the perfecter of our faith, Lord. Even though sometimes we are faithless, but you perfected our faith and make it perfect in you, Lord. We just thank you, Lord, for everything, Lord, for all the good things, Lord. We thank you, Lord, for your healing, Lord, over each and every one of us, Lord, especially for Stephen. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday. Sunday, amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Sunday. Sunday. Salam. Sunday.